Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kusumawardana dengan NIM 20101094 dari kelas S1 TT08C. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang pengusaha yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Pada video ini, saya akan menjelaskan post-test pada mata kuliah praktikum pemrograman lanjut mengenai object array dan inheritance. Baik, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, saya mendapatkan modul 2 mengenai object array dan inheritance. Pada video ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama dasar teori, yang kedua UML program, dan yang ketiga pembuatan program. Untuk dasar teori, yang pertama yaitu object array. Jadi pada PBO, array itu dapat digunakan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Pendefinisian objek array ini dilakukan pada main program. Di sini terdapat format pendefinisiannya. Jadi yang pertama menuliskan nama kelas, kemudian spasi, kemudian nama objek, dan selanjutnya adalah jumlah array di dalam kurung siku. Yang kedua yaitu pewarisan atau inheritance. Jadi inheritance itu merupakan proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan dari kelas induk. Dapat dilihat pada UML di samping, di sini terdapat kelas induk yang memiliki fitur A, fitur B, kemudian fitur C. Kemudian terdapat kelas turunan. Kelas turunan ini otomatis mendapatkan pewarisan fitur-fitur dari kelas induk. Berarti kelas turunan ini mempunyai fitur A, fitur B, dan fitur C. Kemudian pada kelas turunan itu terdapat seperti sifat atau fitur baru yang tidak dimiliki oleh kelas induk. Di sini ditunjukkan dengan fitur D. Selanjutnya yaitu kelas induk dan kelas turunan. Jadi konsep inheritance itu membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, atau parent class, atau super class, atau juga base class. Kemudian untuk kelas yang menerima penurunan tersebut itu bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau hair class. Untuk format penulisan kode programnya itu nama kelas induk, kemudian titik 2 sebanyak 2 kali, kemudian nama member fungsi atau juga nama member datanya. Yang keempat yaitu access combination. Jadi di dalam PBO itu terdapat 3 access specifier, yaitu public, private, dan protected, yang masing-masing itu memiliki aturan dalam pengaksesan datanya berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antar kelas dalam pewarisan atau inheritance. Dapat dilihat pada gambar di samping ini terdapat 3 kelas. Kelas A itu kelas induk, kelas B itu kelas turunan, dan kelas C itu juga kelas turunan dari kelas induk A. Jadi objek dari kelas B ini itu merupakan kelas turunan publik dari kelas induk A. Kelas turunan B itu dapat mengakses member publik dari kelas A. Sedangkan untuk yang kelas C itu merupakan kelas turunan private dari kelas A. Jadi kelas turunan C ini tidak dapat mengakses member publik dari si kelas induk A ini. Selanjutnya, di dalam inheritance itu terdapat 2 jenis inheritance atau pewarisan. Yang pertama yaitu multi-level inheritance, yang kedua multiple inheritance. Untuk multi-level inheritance ini merupakan penurunan kelas yang berjenjang dari satu kelas ke kelas lain. Misalkan seperti gambar di samping, kita memiliki kelas parents, kemudian diturunkan ke kelas son dan kelas doctor. Nah, kelas doctor ini diturunkan lagi menjadi kelas turunan grandson. Yang selanjutnya adalah multiple inheritance. Jadi, multiple inheritance ini merupakan penurunan kelas di mana sebuah kelas itu dapat memiliki lebih dari satu parent class langsung. Berbeda dengan multi-level inheritance yang hanya memiliki satu parent class atau satu induk class. Contohnya di sini, terdapat 2 kelas induk, yaitu mamalia dan vertebrata. Kemudian kelas turunannya itu burung, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah UML berdasarkan program yang saya buat. Jadi di sini saya menggunakan UML untuk memberikan gambaran programnya, karena program yang saya buat ini merupakan program inheritance yang mana terdapat kelas induk dan juga kelas turunan. Jadi akan lebih mudah dipahami apabila saya menggunakan UML untuk menggambarkan program yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah program yang terdiri dari 5 kelas dengan 2 buah kelas induk, yaitu penitipan dan kondisi, kemudian 3 buah kelas turunan.
yaitu pegawai, pengunjung, dan hewan. Yang mana berarti program yang saya buat itu termasuk ke dalam multiple inheritance karena memiliki lebih dari satu kelas induk. Yang pertama yaitu kelas induk penitipan. Di sini terdapat dua member data, yaitu nama dengan tipe data char menggunakan array sebanyak 50 karakter, kemudian member data umur dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini terdapat konstruktor dengan nama penitipan sesuai dengan nama kelasnya. Selanjutnya satu member fungsi bernama showTitip. Untuk kelas induk selanjutnya bernama kondisi. Di sini memiliki member data yaitu suhu bertipe data float. Kemudian satu konstruktor bernama kondisi dan satu member fungsi bernama showKodi. Untuk kelas turunan yang pertama itu bernama pegawai. Terdapat dua member data yaitu no_id bertipe data char dengan menggunakan array sebanyak 15 karakter. Selanjutnya member data shift bertipe data char juga dengan menggunakan array sebanyak 50 karakter. Kemudian pada kelas pegawai ini terdapat dua member fungsi yaitu getPegawai dan showPegawai. Untuk kelas turunan selanjutnya yaitu pengunjung memiliki dua member data yaitu alamat dengan tipe data char dengan menggunakan array sebanyak 50 karakter dan no_hp juga bertipe data char dengan array sebanyak 15 karakter. Kelas pengunjung ini memiliki dua member fungsi yaitu getPengunjung dan showPengunjung. Selanjutnya yaitu kelas turunan hewan. Di sini terdapat member data jenis, ras, dan food dengan tipe data yang sama yaitu string. Kemudian member data lama dan total menggunakan tipe data yang sama yaitu float. Untuk member fungsinya yaitu ada 3, getHewan, showHewan, dan showHarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya buat. Baik, jadi sekarang saya akan membuat programnya. Baik, di sini sekarang saya akan mencoba menjalankan program yang telah saya buat. Di sini masih terdapat error, kemudian saya akan menjalankannya lagi. Program sudah dapat dijalankan, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan program saya terlebih dahulu. Jadi program yang saya buat ini mengenai tempat penitipan hewan bernama Dreamies Animals Daycare. Di sini terdapat 3 menu pengisian data identitas. Jadi nanti jika pegawai ingin mengisi data dirinya, memilih nomor 1 ketika ada pengunjung dan hewan peliharaan, maka pegawai memilih nomor 2. Namun jika data-data yang diinputkan itu sudah selesai, maka nantinya si pegawai itu memilih angka 3. Yang mana jika memilih angka 1 berarti nanti terdapat pilihan-pilihan atau masukan-masukan, perintah masukan yang sesuai dengan identitas yang diperlukan sebagai seorang pegawai. Begitu juga jika memilih nomor 2, berarti nanti berisikan perintah masukan sesuai dengan data identitas pengunjung dan juga hewan peliharaan yang akan dititipkan. Kemudian jika memilih 3, berarti nanti program itu selesai. Kemudian pada program yang telah saya buat ini, seperti yang sudah dijelaskan pada UML, itu terdapat 5 kelas, yaitu 2 kelas induk dan 3 kelas turunan. Di sini yang pertama ada kelas penitipan. Kemudian untuk member data dan member fungsi sama seperti yang telah dijelaskan saya sebelumnya pada UML. Kemudian kelas kondisi juga sama. Kemudian pada kelas pegawai, karena kelas pegawai ini merupakan kelas turunan, jadi membutuhkan
sifat-sifat atau fitur-fitur yang ada di kelas induk, kedua kelas induk, yaitu penitipan dan kondisi. Di sini saya menggunakan akses specifier-nya itu public semua. Kemudian di sini seperti yang sudah dijelaskan pada dasar teori sebelumnya, karena ini merupakan kelas turunan, maka untuk memanggil atau mengakses data-data yang ada di kelas induknya, maka dibuat kode program seperti ini. Ini kelas penitipan, nama kelasnya, kemudian nama kelas induk, kemudian titik dua kali, kemudian nama member fungsinya. Kemudian ini juga sama, kondisi itu nama kelas induk, kemudian titik 2 sebanyak 2 kali, show kondi itu salah satu member fungsi yang ada di kelas kondisi. Kemudian pada kelas pengunjung juga karena merupakan kelas turunan, maka membutuhkan sifat-sifat atau fitur-fitur yang ada pada kelas induk penitipan dan juga kondisi. Kemudian pada member fungsi show pengunjung di sini juga sama, membutuhkan akses ke kelas induknya, jadi menggunakan kode program seperti ini. Kemudian begitu juga pada kelas hewan, karena kelas hewan ini merupakan turunan dari kelas penitipan dan kondisi, maka dibuat kode program seperti ini menggunakan titik 2, kemudian public penitipan, public kondisi. Di sini pun sama, member data serta member fungsinya seperti yang dijelaskan pada UML sebelumnya. Pada void show hewan ini terdapat pendefinisian juga mengenai akses dari kelas induk penitipan dan kelas induk kondisi. Selanjutnya saya akan menjalankan programnya. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai pegawai yang akan menginputkan data identitas diri saya. Jadi saya memilih angka 1. Kemudian di sini terdapat perintah untuk memasukkan nama. Jadi masukkan nama. Kemudian memasukkan umur, suhu tubuh, kemudian nomor identitas pegawai. Selanjutnya waktu shift. Di sini waktu shiftnya itu memakai jam. Jadi semisal saya masuk dari jam 7:30 pagi sampai jam 12:30 siang. Kemudian selesai. Jadi kalau selesai itu terdapat rekap data berdasarkan data-data yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai pegawai yang kedatangan pengunjung untuk menitipkan hewan peliharaannya. Jadi saya menginputkan angka 2. Kemudian di sini memasukkan nama pengunjung. Umur, kemudian suhu tubuh pengunjung, kemudian alamat, kemudian nomor HP dari pengunjung. Kemudian di sini memasukkan identitas dari hewan peliharaan yang akan dititipkan. Umur, kemudian suhu tubuhnya, kemudian jenis hewannya apakah kucing, ataukah anjing, atau misal kelinci. Kemudian jenis makanannya, kemudian lama hewan dititipkan itu dalam jam. Misal pengunjung tersebut akan menitipkan hewannya selama 6 jam. Berarti karena 1 jamnya itu 10.000, jadi biaya penitipan hewannya itu 60.000. Kemudian di sini muncul rekapnya juga seperti saat pengisian data identitas pegawai. Jika sudah selesai mengisi program, maka dapat memilih untuk menginputkan angka 3. Maka program telah selesai. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan satu quotes, yaitu "Don't just think about the hard things, just like how hard it is. There's possibility that even more good things are waiting for you in the future." Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.